SDT Buati Islamic School 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah, bunda, serta ananda solih solihah yang sedang menonton di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ayah, bunda, serta ananda semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, serta ananda solih dan solihah yang berada di rumah, pada hari ini Bu Adis akan bersama-sama nih kita ngobrol bareng, kita sharing bareng ya dengan salah satu siswi terbaik kita di Buah Hati 2 dan yang berprestasi gitu ya, berprestasi di bidang Al-Qur'an ya. Bacaannya bagus ya, tartil dan juga hafalannya Masya Allah luar biasa. Ya, langsung saja Bu Adis panggilkan siapakah dia? Mungkin teman-teman juga sudah akrab dengan kakak yang satu ini. Ya, Bu Adis panggilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Kiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kakak Kiana gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Saking semangatnya nih Kakak Kiana nih ya. Ayo teman-teman juga nggak boleh kalah semangatnya. Oke, Kakak Kiana, di sini Bu Adis dan teman-teman yang ada di rumah nih, ayah dan bunda semua juga ingin tahu nih, ingin sharing gitu ya, terkait dengan perjalanan Kakak Kiana di dalam belajar Quran, kemudian di dalam menghafalkan Al-Quran seperti apa. Ya teman-teman disimak ya, karena ini bisa menjadi salah satu penyemangat kita juga untuk bisa belajar Al-Quran, terus juga bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar ya. Kita dengarkan nih sharing yang akan disampaikan oleh Kakak Kiana. Nah ya, Kakak Kiana siap ya? Insya Allah siap. Oke, nah sekarang pertanyaan pertama nih, Bu Adis juga jadi pengen belajar sama Kakak Kiana. Nah, pertanyaan pertama, Kakak Kiana menghafal sejak umur berapa ya? Aku awalnya ngafal itu umur 3 tahun. Umur 3 tahun sudah menghafal. Surat apa yang pertama kali dihafal? Yang basicnya Al-Mulk, Al-Waqiah, sama Ar-Rahman itu yang awal. Iya, Masya Allah luar biasa ya. Dari 3 tahun sudah mulai menghafalkan. Ya, Masya Allah ya. Kemudian kakak belajar Al-Quran sama siapa? Sendiri sama guru di sini juga. Masya Allah ya, sendiri juga belajar dan juga dengan bapak ibu guru di sekolah. Hebat sekali ya Kakak Kiana. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Adis mau tanya nih, kenapa sih Kakak Kiana mau hafalin Quran? Ya, padahal menghafal Quran itu kan butuh waktu yang lama, terus juga ya butuh banyak belajar gitu ya. Apa sih motivasi Kakak Kiana untuk bisa menghafalkan Al-Quran? Untuk bisa membahagiakan orang tua, bisa memberikan mahkota di surga. Masya Allah, untuk membahagiakan kedua orang tua ya Kak ya, dan juga memberikan mahkota ya kepada ayah dan bunda Kiana di surga nanti. Masya Allah ya, motivasi yang sangat luar biasa nih. Bu Adis juga jadi belajar nih sama Kakak Kiana. Oke ya, baik, selanjutnya nih, bagaimana sih cara Kakak Kiana tuh menghafal gitu, biar teman-teman ananda solih-solih yang ada di rumah tuh bisa ikutan juga gitu ya. Bagaimana sih cara menghafal Al-Quran versi Kakak Kiana? Yang pertama itu harus sabar. Kalau nggak masuk-masuk ke kepala itu berarti kurang konsentrasi gitu. Jadi kalau mau konsentrasi lebih bagus itu sendiri ngafalnya. Jadi nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Terus di ruangan yang santai, yang enak. Jadi apapun misalnya pakai kipas gitu, biar lebih nyaman gitu. Masya Allah ya. Jadi kalau yang buat ditangkap nih Kakak Kiana, pasti teman-teman itu punya cara menghafal masing-masing tuh berbeda ya. Benar ya Kakak Kiana ya? Iya. Menurut
kemampuan teman-teman, ya punya cara sendiri untuk menghafal. Tapi setidaknya apa Kakak Kiana? Setidaknya kita mau belajar, kita mau menghafal. Ya, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Kakak Kiana hafalannya sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah 8 juz. Masya Allah sudah 8 juz. Usia kakak berapa? 9 tahun. 9 tahun sudah 8 juz. Insya Allah menuju 30 juz ya Kakak Kiana ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ayo teman-teman semangat ya. Dalam menghafalkan Al-Quran itu ada banyak keutamaan, banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kalau misalnya ya Kakak Kiana ya, bacaan Qurannya masih, Bu, aku bacaan Qurannya belum lancar. Bu, aku belum bisa hafalannya, gimana ini? Ya, setidaknya teman-teman mau belajar. Mau belajar, mau berusaha, sertakan doa kepada Allah agar senantiasa dimudahkan di dalam menghafal Al-Quran. Dan juga mohon doa dari orang tua ya Kakak Kiana ya. Mohon doa dari orang tua, semoga kita senantiasa dimudahkan di dalam menghafal gitu ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan nih, Ananda Soli dan Solihah yang ada di rumah, apalagi di bulan Ramadan ini kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya apa? Mengaji, tilawah Al-Qur'annya, murojaahnya, menambah hafalannya dan lain-lain. Boleh juga bisa membaca terjemahan Qur'annya supaya kita tahu maknanya. Ya, jadi banyak ya. Kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Karena apa? Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ya, Kakak Kiana ya. Luar biasa nih. Bu Adis juga harus semangat gitu. Jadi nggak cuman Kakak Kiana, Bu Adis dan semuanya ya, semuanya harus selalu semangat seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya di bulan Ramadan tapi nggak tilawah, nggak ngaji, sayang banget kakak-kakak. Ya, jadi manfaatkan waktu kalian untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an karena setiap hurufnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ngobrol sama Kakak Kiana, teman-teman. Kakak Kiana gimana nih? Tilawahnya udah berapa juz nih sampai hari ini nih? Kira-kira sudah berapa juz Kakak tilawahnya? Jadi aku tilawahnya itu disambi sama murojaah juga. Jadi dari awal kalau tilawah, kadang tilawahnya tutup Quran, tapi kalau lupa buka. Jadi sekarang jalannya berarti 9-10 juz. Masya Allah, Bu Adis jadi merinding nih teman-teman ya, Masya Allah ya. Tilawah juga sambil murojaah, betul sekali gitu ya. Itu juga jadi sarana untuk menguatkan hafalan kita. Ya, luar biasa Kakak Kiana ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi nih dari Kakak Kiana ya. Soalnya kalau misalnya Ramadan nih, kalau bisa target 1 kali khatam ya Kakak Kiana ya. Minimal 1 kali khatam ya. Jadi karena Ramadan adalah bulan yang istimewa gitu, kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk senantiasa berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik ya. Selanjutnya nih ya, pertanyaan terakhir mungkin ya Kakak Kiana ya. Pertanyaan terakhir dari Bu Adis. Bu Adis sering banget ya Kakak Kiana ikutan lomba. Ya, Masya Allah banyak sekali lomba-lomba yang sudah Kakak ikuti gitu ya. Di lomba-lomba tersebut itu perasaannya gimana sih Kak, ikut-ikut lomba MHQ atau MTQ segala macamnya, itu perasaan Kakak gimana? Terus ngelihat lawan-lawannya tuh ya Masya Allah ya, itu yang juga sama-sama hebat gitu. Bagaimana Kakak Kiana nih triknya gitu ketika kita mengikuti lomba MHQ atau MTQ ya atau sejenisnya, gimana Kak? Jadi kalau ikut lomba MHQ, MTQ itu dibawa seneng. Jadi kalau emang udah seneng bawaannya, jadi semua tuh ikut. Baru ketemu satu, ketemu lagi yang lain gitu. Lawan-lawan di situ bagus banget. Jadi kadang juga kalah, kadang menang. Tapi apapun hasilnya harus diterima. Jadi yang menurut aku tuh caranya ya sabar, terus konsentrasi. Kalau ada misalnya kalah gitu nggak apa-apa, karena itu bagian dari perjuangan gitu, dari perjalanan. Jadi nanti makin lama tuh makin bisa jadi juara 1, bisa jadi juara 2
juara 2 gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Yang penting apa Kak? Ya, lomba itu menjadi semangat kita, betul ya Kak, untuk Iya. senantiasa men-syiarkan Al-Quran gitu ya kepada orang lain ya. Kita ingin menguji kemampuan kita lagi di dalam lomba tersebut. Oh iya, satu lagi nih, ini kan lagi bulan Ramadan, ini lagi booming-boomingnya nih ya acara Hafiz Indonesia ya. Bu Adis waktu itu lihat di situ ada murid Bu Adis, ada Kakak Kiana, Masya Allah, alhamdulillah bisa tampil di Hafiz Indonesia di tahun ini. Ya, bagaimana perasaannya Kak? Senang, soalnya itu impian dari dulu. Dulu tuh tahun 2020 aku udah daftar masuk 60 besar. Tapi karena hafalannya masih 2 juz, jadi masih ngebut. Awalnya dari Al-Insan tuh ngebut terus, dia apapun di jalan dimanapun ngapal terus. Tapi udah lumayan, tapi nggak masuk. 2021 juga gak masuk, tapi 2022 alhamdulillah masuk sampai jadi peserta. Masya Allah, alhamdulillah perjalanannya sampai beberapa kali nyoba ya Kakak Kiana ya. Iya. Ya, alhamdulillah sampai beberapa kali nyoba dan alhamdulillah bisa lolos ya pada Hafiz Indonesia 2022 ini. Oke ya. Apa namanya? Selanjutnya nih ya. Apa sih yang ingin Kakak Kiana sampaikan gitu ya untuk teman-teman solih-solihah yang menonton di rumah ya, serta ayah dan bunda semua gitu, yang ingin Kakak Kiana sampaikan terkait dengan perjalanan menghafal Al-Quran ini? Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada para audiens atau teman-teman kita yang ada di rumah? Silakan. Ya, tetap semangat ngehafal Al-Qur'annya, jangan putus asa, murojaah terus, dijaga hafalannya jangan sampai hilang. Terus istiqomah bersama Al-Qur'an, banyakin tilawah, banyakin murojaah juga. Oke, Masya Allah ya, pesan yang luar biasa gitu ya. Oh iya Kakak Kiana, kalau murojaah sehari berapa juz? Atau berapa banyak? Minimal itu bisa 1 juz, tapi kalau lagi fokus banget itu 3 juz bisa. Masya Allah, aduh Bu Adis jadi merinding nih teman-teman ya. 3 juz, Masya Allah ya. 1 juz saja kita juga butuh perjuangan. Jangankan 1 juz juga ya, beberapa surat, beberapa halaman kita harus berjuang gitu ya. Apalagi ini bisa berjuz-juz, alhamdulillah ya. Semoga Kakak Kiana istiqomah ya di dalam menghafal Al-Qur'annya dan bisa menyelesaikan hafalan Kakak hingga 30 juz. Amin, Amin. ya robbal alamin. Oke ya, tadi Kakak Kiana, sekarang Bu Adis nih mau kasih tambahan untuk pesan ya untuk teman-teman yang ada di rumah serta ayah dan bunda semua ya. Jadikan berinteraksi dengan Al-Qur'an itu adalah kebutuhan kita gitu ya. Karena Al-Qur'an itu membawa banyak keberkahan ya, entah membacanya, menghafalnya, memurojaahnya, mentadaburinya, dan yang tidak kalah penting adalah mengamalkan gitu ya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman ya, yang bisa menjadi petunjuk ya bagi kita gitu dalam hidup kita di dunia ya. Teruslah belajar ya, nggak ada kata terlambat untuk menghafal ya Kak ya. Iya. Nah, walaupun misalnya umurnya udah berapa gitu ya, setidaknya kita sudah terus mencoba dan tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Jadi masih bisa kok ngafal Quran, insya Allah gitu ya. Biiznillah, dengan izin Allah, insya Allah kita bisa menghafal Quran. Dan juga jangan lupakan murojaah. Tadi kayak Kak Kiana bilang, kita harus murojaah. Karena hafalan yang tidak diikat maka akan lepas, hilang ya. Makanya seperti itu, kenapa kita harus memurojaah. Ketika kita memilih jalan untuk menghafal Al-Quran, maka kita harus murojaah ya, harus murojaah ya, minimal 1 hari jangan sampai terlewat teman-teman ya. Walaupun hafalannya masih 1 surat, 2 surat, setidaknya teman-teman harus menjaga hafalannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita di dalam menghafal, dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai penutup Kakak Kiana, boleh Bu Adis tes lanjut ayat? Boleh Bu Adis. Boleh. Oke. Oke, Bu Adis mau Kakak Kiana lanjutkan ayatnya ya.
Insya Allah siap ya Kak ya. Mungkin mulainya dari juz 30 aja kali, karena hafalannya kakak-kakak solih-solihah di Buah Hati itu targetnya adalah juz 29 dan 30. Jadi insya Allah soalnya dari situ aja ya Kakak Kiana ya. Oke, soal yang pertama dari juz 30. Siap ya Kak? Insya Allah siap. Oke, soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal-laili idza yaghsha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Cukup sayang, alhamdulillah. Itu surat apa Kakak Kiana? Al-Lail. Al-Lail, Masya Allah. Surah Al-Lail ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Cukup, barakallahu fiik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi 2 soal di juz 30 nih, karena teman-teman juga banyak yang sudah hafal ya juz 30. Atau mau satu lagi teman-teman? Siap gak Kakak Kiana? Satu lagi mungkin ya, satu lagi terakhir. Juz 29, satu lagi. Oke, sebutkan suratnya ya, benar. Oke, kita akan mulai dari juz 29. Insyaallah Kakak Kiana bisa yang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu
wakila. Cukup, barakallahu fiik. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah, masya Allah kakak Kiana, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi hafalan kakak, ya. Allah memberkahi hafalan kakak, Allah istiqomahkan kakak di dalam menghafalkan Al-Quran, di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, termasuk Bu Adi sendiri, termasuk Bapak dan Ibu guru semua. Oke, baik, karena waktu kita ya, teman-teman solih dan solihah serta ayah dan bunda yang ada di rumah, mungkin itu saja yang bisa Bu Adi sampaikan, dan terima kasih kakak Kiana. Sama-sama Bu Adi. Iya, ya sudah ngobrol-ngobrol hari ini, sudah sharing-sharing hari ini, mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, baik, sekian dari Bu Adi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Kurma Kultum Ramadan hari ini. Sekian dari Bu Adis dan kakak Kiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.